Selamat malam Pak Johan. Malam Pak Emon. Oke Pak Johan, gimana Pak kabar market pada hari ini Pak? Nah, kiranya hari ini ISG bikin all time high lagi ya. Oh TPR lagi ya? 8.600. Iya. Oke luar biasa hari ini transaksi cukup besar tapi masih ada net sell ya ternyata. Iya, Net sell network. asing sekitar 500 miliar dan yang banyak di net sell hari ini ternyata adalah dari banking, dari BCA dan juga Hmm, BRI. Itu. Dan yang hari ini cukup ramai itu apa? Bumi ya Pak ya? Bumi, betul. Bumi lagi rame. Hmm. Bumi, tapi meskipun bumi ramai ini tapi juga masih net sell ternyata dia Pak. Oh, oh, masih banyak sel juga. Pasti lokalnya lagi rame nih. Hmm. Lokal lagi rame ya. Hmm. Oke, oke. Nah, Pak Johan, pada malam hari ini, topik kita pada hari ini kan be rational when others irrational. Boleh nggak Yes. Pak Johan bisa dijelaskan sedikit latar belakang kenapa apa sih maksud daripada tema ini Pak? Be rational when others irrational dan kenapa tema ini sangat penting untuk dibahas pada malam hari ini? Oke, jika pada malam hari ini kita bahas tentang birasional ya, ketika market irasional. Ya, karena kita tahu bahwa market itu selalu irasional ya, selalu tidak logika, tidak rasional gitu. Ya, Hmm, ketika kemarin kita lihat hari ini, wah ISG 8.600 gitu. Padahal kan nggak ada angin, nggak ada apa-apa, tiba-tiba bisa all time high lagi gitu. Nah, itu ya, makanya kita perlu bersikap rasional. Gitu juga karena ketika market lagi turun juga kadang-kadang tanpa ada apa-apa tiba-tiba market bisa dibanting gitu. Nah, hmm, itu pada kita harus selalu rasional dalam menyikapi segala situasi dan kondisi yang ada di market. Apalagi dengan gampangnya berita sekarang hmm. tersebar. Nah, kita jadi FOMO dan sebagainya sehingga kita tuh gampang terbawa arus gitu. Maka kita malam ini kita belajar supaya kita bisa menjadi pengingat kita bahwa kita harus tetap rasional di segala kondisi market yang ada. Oke, oke, baik. Ini dari Aldi Leom, cuan dari Bufa tapi disuspend. Ya, begitulah market ya. Kadang kita tidak tahu kenapa bisa disuspend, kadang bisa tapi ada yang bebas. Ya, kita nggak tahu. Tapi kenyataannya seperti itu market. Jadi kita seperti topik pada malam hari ini kita rasional aja ya. Oke, nah Pak Pak Johan, kalau market Ya. saat ini kan tadi Pak Johan bilang market ini terus ATH ya, terutama di komposit. Ya, Hmm. IHSG sendiri, kalau misalnya, apakah itu berarti tanda-tanda ekonomi kita itu apakah sudah semakin membaik, semakin menguat seperti itu, dan kita bisa terus nikmati kenaikan ini, Pak ya? Atau apakah kita saat ini sedang melihat sebuah bubble yang bisa pecah kapan saja? Ya, kalau kita lihat secara fundamental sih ekonomi kita masih belum terlalu baik-baik aja ya. Walaupun memang masih stabil, tapi kita harapin memang dengan adanya program-program dari pemerintah dan kemudian ada guyuran dana, stimulus gitu. Nah, itu diharapin ekonomi kita tuh bisa membaik gitu. Karena kalau kita lihat proyeksi ekonomi juga diperkirakan tahun depan udah 6% gitu ya, bisa mencapai 6%. Hmm, Nah, nah jadi ISG ini terbentuk dari hope, dari harapan. Jadi ketika ada harapan, eh, ada perbaikan ekonomi, walaupun secara real belum, jadi ISG itu merupakan leading indikator dari sebuah ekonomi di suatu negara. Gitu. Jadi hmm, ketika sudah ada harapan, wah ini ekonomi bakal membaik nih, perekonomian. Nah, itu ISG mulai bereaksi duluan gitu. Jadi kalau kita katakan bubble sih belum, karena itu masih jauh ya, karena kita lihat memang perusahaan-perusahaan itu emang secara garis besar juga ada yang bertumbuh. Kayak kita lihat kayak saham perbankan gitu ya, hmm. itu kan laporan keuangan juga masih bagus gitu. Jadi masih menunjukkan adanya suatu pertumbuhan. Nah, kalau kita lihat kenapa ini bisa ATH terus, ya mungkin karena tadi ada hope tadi, dan Hmm. kemudian kita juga melihat itu ada momentum akhir tahun gitu. Jadi mau masuk bulan Desember, nah itu orang pada mulai persiapan seperti itu. Oke, hope dan juga ada potensi untuk window dressing akhir tahun ya Pak ya. Ya. Nah sebenarnya kalau begitu, apakah sampai saat ini IHSG itu masih bisa dijadikan acuan, Pak, untuk kekuatan ekonomi di suatu negara? Maksudnya memang kalau di Amerika seperti itu ya, tapi dengan ada kayak seakan-akan ada kejomplangan ya, Pak, ya, antara LQ45 dengan IHSG sendiri, Pak. Mm-mm. Ya,
Jadi kalau kita lihat, emang saham Equity 45 ini agak tertinggal dibanding dengan kinerja IHSG, itu bisa kita lihat ya. Ya karena Mm-mm. apa? Karena emang market ya, terutama asing, itu kan masih belum masuk secara sepenuhnya. Mm. Jadi kalau yang banyak menggerakkan IHSG ini adalah lebih ke pemain lokal ya, terutama juga fund-fund lokal kayak BPJS, kemudian juga ada Mm. Antara, dan kemudian juga ada konlo-konlo lokal. Nah, itu yang menggerakkan saham-saham yang ada di sini. Nah, kebetulan yang digerakin itu adalah saham-saham berbasis konglomerasi gitu. Kata Pak TP, Pak Mm. Ati Apsoro, kemudian Bakri, dan sebagainya. Sehingga buat sementara itu memang saham-saham EQ45 yang biasa menjadi minatnya asing itu memang masih belum, karena asing juga masih wait and see gitu. Walaupun ada masuk, tapi masih sedikit itu. Dan sebenarnya Mm. asing juga udah mulai masuk sih. Mungkin di sekitar berapa T ya, kalau dibandingin dari awal tahun itu kan terjadi outflow ya. Tapi Ya, mulai dari pertengahan tahun sampai sekarang sih udah mulai inflow walaupun ada nggak info terlalu ya. Oke, banyak. Mm-mm. oke, baik. Nah, kalau orang-orang merasa saat ini dengan kondisi IHSG seperti sekarang ini, ap- apakah ada yang ini ya? Mungkin orang-orang tuh akan ngira, wah ini bull market ini bisa panjang nih, bisa lama nih Pak. Nah, tapi apa sih sebenarnya tanda-tanda yang harus kita perhatikan sebelum istilahnya pesta bull ini berakhir nih Pak? Ya, biasanya ketika market tuh udah mulai kelelahan, istilah udah mulai kehabisan bensin, udah mulai mau turun, udah mulai tanda-tanda. Biasa kita bisa lihat dari volume ya. Kita bisa dari volume transaksi. Ya walaupun itu saham itu naik atau IHSG itu naik, tapi volumenya tuh udah mulai kecil gitu, udah nggak Hmm. seramai biasanya. Nah itu biasanya udah mulai tanda-tanda awal. Ketika dia naik, tapi volumenya kok cenderung kecil gitu, nggak Hmm. seperti sebelumnya. Nah itu udah tanda awal. Ya kemudian kalau kita lihat lagi kalau secara indeks, biasanya ketika misalnya saham-saham yang biasanya rame kayak saham PP, kemudian udah naik, kemudian saham apa IQ45 udah pada naik. Nah tiba-tiba itu saham-saham yang aneh-aneh itu mulai pada ikutan naik juga. Nah itu Hmm. biasanya kita mulai anxiety juga bahwa wah ini berarti udah akhir, udah mulai di ujung-ujung gitu, bahwa ini kayak koreksi sebentar lagi bakal datang karena udah pada giliran gitu. LQ45 udah, saham konglomerasi sudah ada. Ini mulai saham aneh-aneh kecil-kecil nih udah mulai naik juga gitu. Karena udah nggak Oke, tahu lagi yang mana mau dinaikin gitu. iya. Ah, Dan kalau sampai saat ini, apakah Pak Johan ada melihat tanda-tanda itu atau belum, Mas In? untuk saat ini sih belum ya, karena Belum ya? masih yang normal-normal juga yang naik. Oke. Soalnya kalau dari sisi teknikal ada yang bisa dipantau nggak, Pak? Sahamnya atau gimana? Indikator kalau apakah Oh, indeks kita sudah mulai capek dan mau koreksi seperti itu? kalau yang bisa kita lihat sih biasanya RSI ya. Misalnya Mm-mm. RSI kalau udah di atas 80-an, 90, nah itu kan udah strong kali ya momentumnya. Nah, biasa kalau Mm. udah mulai agak melemah turun-turun dikit dari misalnya dari 90 turun ke 80, 70, nah itu kita mulai mulai hati-hati gitu. Mm. Apalagi ketika dia bikin new high tapi indikatornya malah tetap turun gitu, momentumnya turun. Mm. Iya. Nah, itu biasanya udah tuh tanda-tanda Nah, juga. Nah, tapi beberapa waktu belakangan ini kan terjadi seperti itu sebenarnya, Pak. Ya, IHSG sendiri bikin new high, tapi RSI-nya sendiri bikin new low, jadi ada divergence. Tapi iya, betul. ternyata Nah, tetap kuat. Nah, ini yang dikatakan salah satu market irasional itu seperti itu. Karena ketika walaupun indikator dan berikut seperti itu, kita kan Hmm. mulai waspada biasa gitu. Nah, tapi ternyata market berkehendak lain gitu. Market berkata lain sehingga dia Hmm. tetap melakukan all time high. Yang biasa jadi itu adalah satu tarikan terakhir lagi sebelum Hmm. benar-benar turun gitu. Jadi itu pancingan bisa juga seperti itu. Pantingan ya. Uh, Menarik, menarik sekali. Jadi memang kita kadang-kadang kita membuat asumsi, oh secara teknikal ini seperti ini, teorinya dia harusnya koreksi, tapi kenyataannya enggak. Jadi kita ikutin aja ya apa yang menjadi Iya, kemauan market, karena market selalu benar ya Pak ya. gitu. Oke, oke, oke. Ya, oke. Nah, ada banyak saham yang naik bukan karena semata-mata karena kinerja atau fundamental yang membaik, Pak, tapi karena rumor, karena spekulasi, ataupun karena adanya story. Gimana caranya kita sebagai trader itu bisa memfilter informasi di masa-masa seperti sekarang ini, Pak? Ya, di masa sekarang ini memang informasi gampang sekali didapat ya. Kita bisa lihat dari media sosial, di mana-mana, bahkan di TikTok juga ada, di news-news banyak. Tapi untuk mencari berita yang valid, tentu kita harus patokannya ke IDX ya, ke IDX. Biasanya itu ada keterbukaan informasi.
Biasanya itu semua ada aksi akuisisi, ada aksi koperasi, ada Hmm. apapun ya biasanya itu biasa dimunculkan di IDX. Nah, itu bisa Hmm. jadi salah satu sumber kita untuk memfilter gitu. Jadi Hmm. ketika ada muncul berita, misalnya ada, wah ini saham ini mau diakuisisi, atau dia ada mau backdoor, atau apa, atau mau ada isu, atau segala macam. Nah, itu bisa kita cek lagi ke IDX, ke websitenya Hmm. IDX gitu. Di sana kita bakal dapatkan informasi yang benar-benar valid gitu. Oke. Yang kedua, mungkin kita gunakan common sense ya. Kita juga harus gunakan common sense dan logical thinking kita untuk sebagai filter gitu. Jadi ketika ada muncul berita yang terlalu bombastis, nah kita harus uh, analisa ulang gitu. Ini masuk akal apa enggak? Ini benar nggak sih gitu. Nah, Hmm. nanti kita bisa jadi salah satu filter kita juga gitu. Oke. Tapi memang secara jujur ya Pak ya, kalau kita mungkin cenderung lebih senang atau lebih sering cari berita itu kan dari Instagram kah, dari Iya, atau dari grup-grup gitu dibandingkan dengan mencarinya di IDX gitu ya Pak. iya, betul. Iya. Oke, emang lebih 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 gampang, lebih nyaman gitu Itu sepertinya. Pak. Lebih cepat juga ya. Nah, Uh, kalau dari menurut Pak John sendiri kapan ya sebuah hype itu atau sebuah story itu dapat kita manfaatkan dan kapan harus kita jauhi, Pak? Ya, hype itu suatu yang bagus sebenarnya ya. Sesuatu yang bisa kita manfaatkan. Nah, yang paling bagus itu adalah ketika kita ngikutinnya mulai dari awal permulaan hype itu sendiri gitu. Jadi Hmm. jangan sampai kita ketinggalan hype. Ketika hype-nya udah selesai, kita baru mau ikut. Nah, itu kita udah telat gitu. Jadi yang paling bagusnya adalah ketika di awal-awal hype. Jadi kayak kemarin misalnya tren kenaikan harga emas itu kan saham-saham yang related dengan gold itu kan pada naik semua gitu. Hmm. Dan artinya kita lihat seperti itu ya kita itu kan bukan hoax ya, maksudnya bukan suatu berita yang fake news, bukan apa karena kita Hmm. bisa cek wah ini harga emas memang benar naik gitu, bukan Hmm. karena dipom-pom segala macam gitu, karena dia kan biasa komoditi. Nah, tinggal kita cari saham-saham yang related dengan emas gitu, kayak ARCI, Harta, Antam, PSAB, seperti Hmm. itu. Nah, jadi kita bisa manfaatin momentumnya seperti itu, hype-nya seperti itu gitu. Nah, kalau kayak sekarang ini misalnya kan hype-nya lagi Superbank nih, Superbank mau IPO. Nah, Hmm. itu kan Ya. hype ini masih baru awal gitu. Nah, kita bisa manfaatin momentum itu. Dengan ya, kalau kita tahu bahwa Superbank ini kan related dengan grup MTEK ya, grup MTech ya. Hmm. nah kita bisa lihat saham-saham yang related dengan itu kayak MTK, SMI, dan itu kan sebenarnya udah mulai bergerak juga gitu. Kemudian juga Hmm. bank digital gitu, karena kan Superbank ini kan juga bank digital. Ya. Nah, itu juga bank-bank kecil, bank-bank digital itu juga sebenarnya udah mulai bergerak gitu. Hmm. Oke, oke, oke. Berarti memang kita harus ini ya, harus jeli sama teliti juga ya, Pak ya. Iya betul. Terus kalau misalnya kalau kita berbicara mengenai fake news ya, fake news sendiri kan kadang-kadang memang sengaja ditebar gitu untuk memberi kesempatan ditebar oleh big player istilahnya untuk mancing retail supaya mereka itu bisa jualan ya Pak. Gimana Hmm. gimana cara kita bisa tahu kalau news itu sebenarnya memang disengaja tuh digoreng untuk supaya kita masuk dan supaya mereka bisa jualan. Nah, itu kita bisa lihat dari volumenya bisa. Cuma yang paling menentukan itu dari broker summary. Nah, kita bisa lihat di broker summary pada sore harinya. Biasa kalau sekarang Hmm. kan ditutup. Coba kita bisa lihat sore. Nah, biasanya di sore itu akan kelihatan kalau saham itu benaran ada isinya, istilah kita ngomong itu. Hmm. Benaran naik karena sesuatu yang positif, itu pasti banyak yang akumulasi gitu. Jadi Hmm. nggak ada yang jualan dalam jumlah gede. Tapi kalau ketika dia naik, tapi yang jual malah ada broker-broker tertentu yang jualan dalam jumlah yang besar, nah itu biasanya beritanya fake news biasanya itu, karena digunakan untuk distribusi gitu. Jadi Oke. itu besar yang kelihatan. Oke. Mungkin ada seperti yang Pak Johan kemarin bilang ya, ada salah satu saham itu yang memang digoreng akan diakuisisi dari perusahaan di Amerika, tapi Uh, ternyata setelah dicari tahu ternyata pengendalinya malah jualan ya. sebagai jualan. Itu kita bisa cross check kan, nah, kita bisa lihat. Kalau mau lihat pengendali jualan atau enggak dari mana Pak? Di keterbukaan informasi itu ada laporan itu kan biasanya kan setiap ada apa yang di atas 5% lakukan jual atau beli kan dia mesti laporkan ke SEI, ke IDX. Biasanya ada laporannya. Walaupun biasanya itu biasanya agak telat ya 2 hari biasanya gitu. 2 hari. Jadi Iya, emang itu sebenarnya diupdate setiap hari Pak ya? iya diupdate setiap hari. Cuma kan Setiap dia hari. misalnya hari Hmm. ini jual,
Berarti kan laporan itu kan 2 hari lagi baru muncul gitu. Eh, Oh, oke. ini Baik, baik. T+2. Oke. Baik. Tadi fake news. Bagaimana Pak caranya kita bisa membedakan antara FOMO atau momentum trading yang sehat? Ya, biasa sih kalau FOMO itu kita nggak tahu kenapa nih saham ini dibeli karena apa gitu. Kita merasa, waduh saham ini udah naik, saya ketinggalan nih. Nah, itu biasanya FOMO gitu. Jadi biasanya tentukan diri kita sendiri gitu. Kita Hmm. nih belinya kenapa gitu. Kalau kita merasa, aduh saham ini udah naik tinggi ya, kayak tadi ya misal Bumi gitu ya. Bumi kan ini kencang ya. Nah, kalau kita beli misalnya karena sekedar ikut-ikutan, misalnya, waduh Umi udah naik tinggi nih, teman-teman udah pada ngomong kiri kanan, waduh saya cuan sekian gitu. Hmm. Ternyata misalnya ini kayaknya masih bisa nih, nah saya ikutan beli. Nah, itu berarti saya FOMO gitu. Tapi Hmm. kalau misal saja kita menganalisa, oh momentumnya nih ada nih, misal oh dia baru break, ini kan baru break resistance 244 ya, 244, 246 itu dia barusan break gitu. Jadi ketika dia break itu juga udah 2-3 kali dia berusaha jebol, tapi dia nggak mampu jebol ya, dia selalu turun, selalu Hmm. kena resistance, dia mantul gitu. Nah, hari ini dia langsung jebol gitu. Nah, berarti kan ini ada momentum sebenarnya. Nah, ketika kita tahu memang alasan kita beli ini, oh karena dia break resistance, Hmm. diikuti dengan volume, nah itu berarti kita belinya karena kita tahu yang kita beli itu karena apa gitu. Kita ada Hmm. analisa mendasari itu. Nah, itu kita membuatkan momentum. Jadi kita tahu ketika pun harga turun, kita tahu, oh kita jaga nih daerah stop loss-nya di mana. Ini berarti kalau dia fake, ini bakal jebol lagi ke berapa gitu. Tapi kalau kita beli karena FOMO, biasanya akan bingung. Begitu turun kena swing, kita pastinya kapan nih? Waduh, ini beneran nggak ya? Nah, Hmm. naik apa enggak gitu. Nah, seperti itu. Oke, baik. Ini dari Aldi beli saham dada, Pak. Waduh. Seperti ya, semoga nggak ada yang beli saham yang terkait ya. Semoga tidak ada yang terjebak di sini. Ya, jadi kadang-kadang memang itu ya, karena hype dari kiri kanan, dari grup, dari sosmed, dari semuanya itu orang-orang pada flexing, pada pom-pom Hmm, semuanya, kita jadi takut ketinggalan nih istilahnya ya. iya. Heeh. Gimana Pak supaya kita nggak merasa takut ketinggalan gitu ya? Yang pasti kita harus cek dulu ya. Kita harus punya keyakinan, kita harus punya pengetahuan juga. Ya, kenapa sih saya beli saham ini gitu? Ya, jadi kalau kayak tadi ya, kayak Mina gitu ya. Hmm. Mina itu kan udah arah ya. Nah, tapi saya tuh baru lihatnya tuh mungkin udah sekitar di harga 290-an gitu. Hmm. Nah, saya pribadi pikir saya nggak mau ikutan beli gitu. Kenapa ya? Karena kalau saya beli itu ikutan banyak nama FOMO gitu. Hmm. Karena apa? Karena ini udah tinggal 10 poin lagi arah gitu. Ngapain saya kejar cuma ngejar 10 poin gitu. Sebenarnya kalau dia turun kan bisa balik arah lumayan dalam gitu ya kalau dia balik arah lagi. Dan lebih Hmm. baik kita skip, miss kesempatan daripada kita eh, kena jebakan gitu. Walaupun at the end memang ternyata dia beneran arah gitu, tapi ada oke gitu, nggak masalah gitu. Oke. Kalau Pak Jawan sendiri pernah terjebak seperti itu, Pak? Kondisi seperti itu pernah, makanya berhati-hati lagi gitu. Maksud udah sering kayak itu, maka itu jadi pengingat itu. Wah yaudah, maka nggak dilakukan lagi gitu. Seperti Hmm. eh, kalaupun tergoda pengen masuk itu pasti size-nya kecil, nggak berani size gede gitu. Eh, Oke. Saya penasaran aja sih, masalah berulang misalnya berapa kali terjadi seperti itu, ada nggak terjadi lagi seperti itu? Meskipun Pak John sudah pernah kejadian, bisa kejadian lagi, Pak. Bisa, pasti bisa. Karena manusia tuh kadang cepat melupakan ya. Mungkin sekarang oke masih ingat, mungkin tiba-tiba 2-3 bulan atau 5 bulan lagi atau mungkin tahun depan ada satu kejadian membuat kita, aduh ini lupa nih. Tapi kalau ketika kita udah pernah satu kali yang kena yang kapok, nah itu biasanya Hmm. sih nggak bakal Oke. kena lagi karena udah kapok gitu. Ini Betul, betul, satu betul. pelajaran yang pahit nih. Eh. Oke. Kalau nggak belajar juga itu ya, keterlaluan ya, Pak ya. Oke. Tadi Pak, kan banyak trader Pak sebenarnya yang takut untuk menjual meskipun harganya tuh sudah tinggi karena takut gimana nih kalau misalnya saya jual nanti harganya tuh makin naik makin tinggi lagi. Apakah ada strategi atau sistem yang bisa kita terapkan Pak supaya kita nggak terjebak dengan pemikiran atau perasaan penyesalan seperti itu?
Ya, kalau seperti itu ya kita gunakan trailing stop ya. Jadi ketika harga udah naik tinggi, ya kita tetapin dulu nih target kita bisa di berapa. Udah Hmm, kena target, hingga kita bakal trailing stop aja. Jadi kalau jika dia turun sampai berapa, swing berapa poin, nah kita lepas. Nah itu pun juga bisa dijual sebagian, kan nggak jual semua. Jadi ketika dia naik tinggi lagi, kita tidak masih ada sisa sebagian yang bisa kita hold. Gitu. Nah itu oke. balik ke trading Plan strategi kita masing-masing sih, ya. trading Hmm, plan kita. oke. Uh, Kalau biasa dari Pak Johan sendiri biasanya kalau sudah menentukan target itu berdasarkan ada target poinnya atau trailing stop biasanya Pak. Setelah patah tren baru jual seperti itu. Kalau saya sih targetnya target price ya, misalnya eh Mina nih, kita udah ke targetnya emang mau trading gitu ya, udah Hmm, nyampe arah 300 ya, mungkin saya akan jual sepertiga dulu, sepertiga hmm, sampai tunggu besok. Nah, tunggu besok kalau masih ada lagi ya dia cicil pelan-pelan jual gitu, sampai saya sisakan yang satu yang benar-benar benar rela dibiarin deh sampai benar-benar dia ARB atau berapa gitu, baru dijual gitu. Jadi kita oke, benar-benar udah ambil profitnya. oke, oke. Nah kalau di tengah-tengah market yang bisa dibilang ada irasional atau nggak rasional seperti sekarang ini, harga sudah naik tinggi, gimana caranya kita bisa mengatur money management yang dan risk reward ratio yang sehat Pak? Ya, jadi kalau kita tahu bahwa ketika market harga udah tinggi, itu potensi koreksi juga besar ya. Hmm, Potensi itu koreksi juga besar. Sehingga ketika kita mau masuk di sebuah saham, dan tentunya kita harus hitung adalah kita ukur dulu resiko seperti apa gitu. Ya tadi juga kita udah ketinggalan nih, udah naik 20% gitu. Berarti yang kita kejar kan cuma 5% lagi dia arah kan. hmm, Nah, sementara risiko kita ukur tuh berapa yang kita apa siapin buat dia drawdown dia gitu, buat dia swing ke bawah. Apakah 5% lagi atau 7%? Kalau itu hmm, kan berarti kan itu bisa 2 banding 1 atau 1 banding 1 gitu. Nah, dengan risiko seperti itu, nah kita harus mikir ulang, berapa layak nggak ini kita ambil. Apakah ketika ini arah, apakah besok bakal lanjut naik lagi apa enggak gitu. Kalau kita pikir ini masih bisa lanjut naik, nah mungkin masih worth it buat kita ambil gitu. Artinya kita hmm, sesuaikan tadi, kita ukur risikonya berapa persen kita relain, ketika misalnya itu nggak sesuai dengan plan kita gitu. Jadi ketika misalnya harganya turun menyentuh titik tertentu, nah kita hitung berapa persen, misalnya 5%, nah itu berapa rupiahnya yang kita rela buat di-cut gitu. Nah hmm. itu baru kita tentukan posisinya berapa banyak. Oke, oke, baik, baik. Bagi teman-teman semua yang ingin bertanya sesuai dengan tema pada malam hari ini, bisa dituliskan ya di kolom komentar. Kalau untuk emiten, bisa langsung besok join di Morning Juice untuk bertanya tentang emiten. Pak Johan, kalau misalnya sekarang ini dengan indeks yang terus naik ATH seperti ini, apakah kalau kita memegang cash dalam jumlah besar, apakah ini adalah sebuah tindakan yang ceroboh, yang tidak perlu, atau justru tindakan yang paling rasional saat ini, Pak? Oke, ketika market lagi bullish gini ya, sebenarnya yang paling bagus emang nggak ada salahnya kita menambah porsi porsi di saham gitu untuk mengurangi cash istilahnya. Hmm, Jadi cashnya mulai dikurangi masalah, cuma kita juga harus siapin eh, apa cadangan juga tetap harus ada dijaga. Yang kalau misalnya dulu kalau saya kan kalau awal-awal bulan mungkin karena kondisi market nggak terlalu bagus, itu hmm, cashnya mungkin bisa 30 sampai 40% gitu. Nah, hmm, tapi kalau udah mulai menjelang akhir, ini kelihatannya kan udah mulai naik nih, soalnya kan udah ISG pada naik. Nah, itu cashnya mungkin udah berkurang jadi 10, tinggal 20% aja gitu. Sambil saya juga jagain saham yang dibeli itu juga nggak di hold untuk jangka panjang, untuk lama. Karena kita tahu bahwa harga udah tinggi, cenderung rawan buat koreksi juga besar juga gitu. Jadi hmm. penting juga disiplinnya juga harus lebih ketat lagi gitu. Karena ketika kita main di ketinggian, kalau jatuhnya pasti sakit. Maka harus dijagain dengan stop loss yang ketat juga Ya, gitu. ya. Ya, karena saya pernah dengar juga ada orang yang strateginya itu kalau misalnya saham itu sudah atau indeks itu mendekati ATH-nya, secara otomatis dia akan mengurangi porsi cash-nya sedemikian rupa. Dan kalau sudah jatuh berapa persen, terus dia baru kurangin porsi cash-nya gitu, seperti itu Pak. Hmm. Jadi memang strategi orang dan ininya beda-beda ya. Ya, Oke, ini Pak ada pertanyaan nih.
Pak, kalau cara tahu set harga TP di saham itu berapa, gimana ya Pak ya caranya, dan biar konsisten juga? Oke, untuk menentukan TP itu ya kita bisa menggunakan resisten biasanya. Itu hal yang paling umum gitu ya. Tapi kalau kita bicara tentang trader ya. Kalau trader itu berarti nentuin tentang support resisten. Jadi ketika dia udah mencapai resisten tertentu, nah kita tentuin nih, kita mau targetnya R1 apa R2. Ketika dia udah mencapai R1, kita bisa jual dulu sebagian. Tapi kalau misalnya sentimennya masih kuat, nah kita bisa jual lagi di R2 gitu. Hmm, oke, support dan resisten kita Hmm. back to basic ya. Oke, baik. Ya, Ini ada yang bertanya tentang RI. Gimana ya, kok? RI, ratio maksudnya. Right issue. Mungkin di Oke, yang mau ditanya apa? kejelasan RI. Cuman di situ tulisannya. Ini. Mungkin Inet ya, Pak Oh, ya. mungkin Mungkin mengenai Inet ini yang saat ya. ini lagi. Ya, Dan itu apakah aneh. salah satu bentuk dari irasional juga, Pak? Kenaikan Inet yang seperti ini. Ya, jadi kan itu ada 3 saham ya yang RI-nya masih belum jelas ya, masih ditunda karena belum mendapat persetujuan efektif dari OJK. Itu Inet, PANI, sama CSIS. Nah, mungkin yang ramai itu kan Inet sama PANI ya. Ya. Kemudian secara yang paling menarik itu Inet, karena dengan harga sekarang, harga tebus strike itu murah sekali gitu. Nah, makanya orang pada bertanya nih, Inet jadi bangga isunya. Nah, kalau kita bicara tentang irasional, ya biasanya kan orang melihat ketika dimulai isu, berarti kan ada potensi dia bakal menambah dana gitu ya. Mm-mm. Nah, ketika dengan harga yang tinggi, otomatis sih saham yang diterbitkan yang baru ini bakal lebih menarik jadi ya. Karena dengan kita tebus, kita bisa dapat harga yang lebih murah gitu. Jadi kalau Mm. sekarang harga 700, nanti tebusan 2,5, 250, berarti kan udah lebih 2 kali ya. 2, Mm. berapa, 2,5 kali gitu. Ya. Hampir 3 kali lipat gitu ya. Nah, itu membuat sebenarnya sahamnya cukup menarik untuk di orang pada berburu gitu. Tapi dengan ketidakjelasan ini orang mulai ragu-ragu, ini benar nggak ya, benar nggak, sehingga mungkin juga sebagian pada take profit gitu ya, karena udah lumayan kan dari 500 ke 700 kan udah Mm. naik tinggi juga, ada 40% ya. Betul. Kemudian juga mungkin ada saham lain yang lebih menarik, sehingga orang mulai eh, beralih mensesikan keuntungan dia untuk masuk di saham yang lain seperti itu. Oke. Padahal seharusnya kumdate-nya hari hari kemarin dah, atau hari ini Pak Inet ya, RI-nya ya. Hari kemarin, kampanye Kemarin kemarin. harusnya ya. Ah, Hmm, ya. oke. Dari pengalaman Pak Johan sendiri, kalau RI itu apakah pernah memang dibatalkan seperti itu, Pak? Mestinya sih enggak ya, karena ini kan masalahnya di regulator ya, bukan dari emitennya sendiri. Hmm. Kecuali emitennya yang membatalkan memang nggak jadi, itu beda. Kalau ini kan lebih ke arah urusan administratif gitu, karena dia belum Hmm. mendapat persetujuan dari OJK. Nggak tahu kendala di OJK ada apa, kita nggak tahu. Nah, cuma kan berarti dari sisi emitennya nggak ada masalah, dan tidak ada niat untuk membatalkan gitu. Eh, Oke, baik, baik kalau begitu. Nah, Pak Johan, ada nasihat apa yang bisa diberikan Pak Johan kepada para trader saat ini agar bisa tetap rasional, tetap jernih pikirannya, agar tidak terjebak dalam kondisi pasar yang tidak rasional, Pak? Oke, yang bisa kita lakukan yang pertama mungkin kita fokus pada stok universe kita masing-masing ya. Karena tiap orang masih punya stok universe masing-masing gitu, beda-beda gitu. Nah, kemudian kita dengan segala kondisi market yang ada, itu biasanya akan muncul saham-saham yang di luar universe kita yang mungkin akan menarik perhatian kita. Nah, sebenarnya kalau kita nggak terlalu familiar dengan saham itu, sebaiknya kita abaikan aja gitu. Kita abaikan, kita tetap fokus pada stok universe kita aja gitu. Jadi kita Hmm. udah punya stok universe, kita fokus pada stok universe kita. Nah, yang mana yang naik, nah itu yang kita bisa ikuti. Kalau yang ada peluangnya yang bagus, nah itu yang kita manfaatin gitu. Yang Oke. kedua ya kita harus membanyak knowledge kita ya. Kita banyak knowledge kita, banyak baca, banyak cari informasi sehingga kita tahu, sehingga ketika ada satu kondisi tertentu kita bisa tetap tenang karena kita tahu bahwa
kita punya informasi yang cukup gitu, kita punya pengetahuan yang cukup, sehingga apapun kondisi yang ada, walaupun ada apa diguyur atau misalnya tiba-tiba dinaikin, nah kita udah punya pengetahuan nih kenapanya, karena kita juga udah fokus di stock universe kita udah hafal pergerakannya seperti Hmm. apa, kita udah tahu ini gerakan gimana, nah sehingga kita nggak akan FOMO, nggak akan tersak-rusuk seperti itu gitu. Hmm. Yang ketiga itu kita harus selalu punya exit plan. Jadi apapun yang terjadi kondisinya, kita harus punya exit plan. Kita tahu bahwa ketika hal yang jelek terjadi, nah kita bisa selalu punya rencana cadangan. Kita tahu gimana kita harus exit dari kondisi yang tidak menguntungkan buat kita, gitu. Oke, baik. Berarti nasihat dari Pak Johan sendiri, kita harus miliki stock universe sendiri, kita banyak baca, dan juga tentunya kita punya exit plan ya Pak ya. Nah, saya mau tanya sedikit ya Pak tentang nasihat dari Pak Johan sendiri. Pak Johan sendiri dari stock universe itu ada berapa saham, ada berapa emiten Pak? Mungkin nggak lebih dari 10 ya, 10 atau 20 paling banyak. 20. Dan itu diupdate setiap kapan? Tiap hari diupdate. Oh, setiap hari diupdate. Jadi setiap hari diupdate, dilihat mana yang menarik, terus hanya saham-saham itulah yang diperhatikan gitu ya Pak ya? Iya. Selama hari pas waktu hari itu. Oke. Nah kalau dari Pak Johan banyak baca, kalau Pak Johan sendiri biasanya mencari informasi itu apakah hanya di IDX dan keterbukaan informasi seperti itu? Yang lain apa Pak? Berita atau seperti apa? Ya biasa sih berita gitu. Bisa portal-portal news sih ada, kemudian di forum investor juga ada, biasanya ada rumor-rumor atau apa itu bisa dilihat di situ gitu. Oke. Ya berarti pokoknya yang penting kita harus juga berusaha sendiri ya supaya kita bisa terbuka dan supaya kita bisa memiliki conviction ya Pak ya. Kalau saham itu naik kenapa, turun kenapa, dan kita nggak mudah goyah seperti itu ya. Oke, memang perjalanan tidak mudah, tapi memang segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang besar itu memang nggak ada yang mudah ya, tapi hasilnya akan indah. Oke, dari teman-teman semua sendiri, apakah masih ada pertanyaan sebelum kita mengakhiri Joshua pada malam hari ini? Oke, kelihatannya sudah tidak ada pertanyaan lagi pada malam hari ini. Bagi teman-teman yang bertanya tentang emiten, besok bisa join di Morning Juice setiap harinya, ya, Senin sampai Jumat pada pukul 8.15 sampai dengan pukul 8.45 pagi. Dan jangan lupa juga setiap harinya, sekarang Senin sampai Jumat nanti akan ada live trading juga di sesi 2. Dan bagi teman-teman yang tertarik untuk mengikuti live trading juga bisa daftar di yb.co.id. Oke, kalau begitu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah mengikuti sampai akhir di acara ini, dan terima kasih juga kepada Pak Johan yang sudah memberikan insight yang menarik sekali tentang topik hari ini ya, yaitu be rational when others irrational. Oke, nih rekomendasi saham besok aja ya. Ikuti Morning Juice besok, akan ada rekomendasi saham untuk besok pagi. Oke, kalau begitu bersama dengan saya Raymond dan juga Pak Johan, kita mohon pamitan terlebih dahulu. Oke, sampai jumpa. Prina Kamsya juga. Sampai jumpa semuanya. Sampai jumpa. Bye-bye.